Shalom jemaatnya dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di ibadah Raya NLICC pada hari ini tanggal 24 Oktober 2021 yang merupakan hari Minggu terakhir kita beribadah secara online, karena mulai minggu depan kita berharap dan berencana bahwa kita bisa kembali ke gedung gereja. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Walaupun kita diterpa oleh badai dan hari-hari yang tidak menentu kurang lebih 2 tahun terakhir ini, siapa yang menyangka kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kita mengalami Tuhan, kebaikan-kebaikannya tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita sangat bersyukur akan hal itu, dan karena itu saya mengajak hari ini kita sama-sama meninggikan Yesus, meninggikan namanya, menyembah Dia, karena karyanya agung, pekerjaannya mulia. Dia ajaib, Dia hebat, Dia luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Tuhan, sungguh Engkau mulia. Engkau agung Tuhan, Engkau layak disembah dan ditinggikan. Terima kasih Yesus. Agung dan mulialah Tuhanku, seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur
bersyukur Tuhan, sebab rancangan-Mu indah. Engkau mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi kami semua. Dengan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai korban di atas kayu salib, sehingga kami boleh diperdamaikan dengan Bapa dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Kami memiliki harapan yang pasti di dalam Engkau karena kebangkitan Yesus dari kematian. Kami bersyukur kami boleh hidup hari ini. Dan terlebih Tuhan, selama 2 tahun terakhir ini, di tengah-tengah kami menghadapi pandemi, kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami harus mengalami berbagai cobaan. Tetapi Tuhan, justru Engkau menguatkan iman kami. Engkau menunjukkan kasih-Mu yang sangat besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh tetap berpegang teguh pada iman kami di dalam Yesus Kristus. Hari ini ketika kami mempercayai hal itu Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini ketika kami beribadah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara di dalam hidup kami, menjamah setiap hati kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami terus tetap percaya kepada Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu untuk berbicara kepada setiap kami Tuhan. Dan firman-Mu itulah yang menghidupkan kami dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Penantua Untung. Diambil dari Yakobus 5 ayat 7-11, diberi judul bertahan dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Hari ini kalau kita boleh ada, masih bernafas, detak jantung kita masih berdetak, semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau katakan besar anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Melimpah-limpah kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami melihat semakin hari semakin bertambah kasih-Mu yang melingkupi setiap hidup kami. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu
ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat pagi saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali untuk ibadah minggu ini, di mana kita masih ibadah online. Sebelum kita mulai, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati kebaktian ini Tuhan dari awal, tengah, hingga akhirnya. Bukalah hati pikiran seluruh jemaat mendengarkan di rumah ya Tuhan, supaya mereka dapat menangkap arti kebenaran firman-Mu di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul bertahan dalam penderitaan. Bertahan dalam penderitaan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Nah, tentu kita akan merenungkan bagian Alkitab yang tidak menyenangkan ini. Kata penderitaan. Yang namanya penderitaan adalah satu hal yang paling tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Karena penderitaan itu menyakitkan. Ada berbagai macam penderitaan yang terjadi di dalam hidup kita ini. Seseorang bisa menderita karena mengejar harta kekayaan. Orang bisa menghalalkan segala cara. Akhirnya dia bisa jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, sehingga membuat dia nantinya akhirnya menjadi menderita. Kemiskinan. Nah, saudara tahu orang yang miskin, kalau misalnya sampai sekeluarga aja tidak bisa memberi makan, itu sangat menderita. Tapi juga ada penderitaan di dalam hati orang miskin yang dibedakan status sosialnya, seperti yang di dalam saudara bisa baca di Yakobus 2 itu. Jadi kalau orang yang miskin nggak boleh duduk di sini. Ini tempat duduk ini untuk orang-orang yang kaya.
Sehingga orang miskin juga bisa menderita dalam hati. Apalagi ketidakadilan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita, yang disebutkan di dalam Yakobus 5 ayat 1-6. Nah, kita tidak membahas itu, saudara bisa baca di rumah sendiri. Apalagi sakit penyakit. Nah, soal sakit penyakit, saudara tentu tahu, sakit penyakit yang melanda kita juga membuat kita menderita. Jangan bicara soal sakit penyakit yang membahayakan. Coba saudara sakit sariawan aja, yang kecil itu, kalau tepat di posisi di bawah lidah, wah sakitnya bukan main, membuat kita menderita. Apalagi kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan orang yang kita cintai. Kegagalan hidup juga membuat kita bisa menderita. Kepahitan hidup, kekecewaan hidup. Nah, seperti saat pandemi saat ini, di mana kita baru saja melewatinya. Kita udah melewati kurang lebih 100 hari. Tadinya kan kita kecewa dalam hidup kita, biasanya bisa ke klub bareng, bisa ngopi bareng sama teman-teman. Tiba-tiba harus mengurung diri di rumah sampai berhari-hari. Gosip-gosip, mungkin hoax, fitnah di tempat kerja, bahkan di gereja juga bisa. Kita lagi enak-enak melayani, ada orang yang memfitnah kita, melakukan perbuatan yang tidak kita lakukan, membuat kita menderita. Penderitaan itu bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi kapan saja, dan juga macam-macam itu bentuknya. Terkadang penderitaan dalam hidup ini tidak bisa kita hindari. Artinya kita harus menghadapi penderitaan hidup ini. Nah, apakah gampang menghadapi penderitaan hidup ini? Nah, bagi saudara yang mungkin sudah pernah melewati masa penderitaan, saudara akan tahu betapa sulitnya melewati penderitaan hidup ini. Ada juga orang yang mengalami penderitaan yang satu belum selesai, datang lagi penderitaan berikutnya. Seolah-olah penderitaan itu kok nggak berhenti-berhenti, nggak ada titik ujungnya. Mungkin ada juga orang yang mengakhiri hidupnya karena apa? Tidak tahan terhadap penderitaan itu. Nah, seperti yang kita ketahui, negara yang paling banyak melakukan bunuh diri itu negara Jepang. Karena di situ mereka karena tidak tahan terhadap penderitaan. Mereka tidak tahu cara mengatasinya, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Nah, hari ini saya akan membawakan kabar sukacita bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana sih kita harus menghadapi penderitaan hidup? Bagaimana caranya kita supaya kita sanggup bertahan di dalam penderitaan? Kita bisa melewati penderitaan itu dengan baik. Nah, kita akan belajar hari ini dari nasihat yang diberikan Yakobus kepada saudara dan saya. Diambil dari Yakobus 5 ayat 7-11. Nasihat yang Yakobus pertama berikan kepada kita adalah bersabar dalam penderitaan. Di dalam ayat 7 dikatakan gini, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 7 dimulai dengan kata karena itu saudara-saudara. Artinya ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Nah, memang benar, setelah saya baca bagian di atasnya itu, nasihat Yakobus ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang percaya Yahudi yang mengalami penderitaan hidup pada zaman itu. Itu karena ulah dari orang-orang kaya yang hidup di zaman itu. Yakobus sudah mengecam keras orang-orang kaya itu. Bukan karena mereka kaya, bukan karena kekayaan mereka, tetapi sikap perilaku orang kaya itu terhadap orang-orang yang menjadi buruh atau bawahannya itu. Mereka itu orang-orang percaya. Mereka berlaku tidak adil dengan menahan upah para pekerja mereka. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk menghukum, bahkan membunuh orang-orang benar yang tidak mampu melawan mereka. Nah, di sini Yakobus memperingatkan dengan keras untuk bersiap-siap menerima hukuman dari Tuhan, karena Tuhan sudah mendengar seruan orang-orang yang mereka tindas. Kehidupan orang Kristen Yahudi ini sangat menderita. Mereka sudah berseru-seru kepada Tuhan. Nah, di sini Yakobus kemudian memberi nasihat kepada mereka yang menderita ini untuk tetap bersabar di dalam penderitaan mereka. Ya, Yakobus tahu bahwa orang yang sedang susah, orang yang sedang menderita, pasti dia akan fokus kepada dirinya sendiri, pada penderitaan yang dialaminya. Pikirannya itu hanya diarahkan pada penderitaannya, tidak bisa mikir yang lain. Punya keinginan
untuk dapat cepat-cepat keluar dari penderitaannya. Apalagi kalau orang yang menderita itu, dia tahu penderitaannya diakibatkan karena ditindas orang lain. Maka apa yang terjadi? Ada kecenderungan untuk marah, ada kecenderungan untuk melawan, untuk membalas dendam. Nah, di sini Yakobus mengajak mereka yang menderita ini untuk tetap bertahan di dalam penderitaannya. Jangan sampai menjadi marah, jangan sampai melakukan balas dendam atas kelakuan dari orang-orang jahat, orang-orang kaya jahat ini. Yakobus berusaha menenangkan mereka untuk tetap bersabar di dalam penderitaan. Nah, kalau mereka pikir bersabarnya harus bagaimana dalam penderitaan itu? Bersabarnya seperti apa? Ya, kalau menanti pertolongan Tuhan itu menantinya dengan apa? Nah, menanti dengan sabar yang pertama di sini Yakobus jelaskan, kamu harus menantinya dengan iman. Di dalam ayat 7, Yakobus memberikan mereka sebenarnya ada jangka waktu untuk bersabar. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Artinya fokus kesabaran itu menjadi ada. Orang bisa sabar menanti, orang bisa bertahan dalam penderitaan kalau ada pengharapan. Yaitu pengharapannya apa? Ya menantikan kedatangan Tuhan. Nah, terserah kalau saudara nanya kapan Tuhan datang, itu terserah kapan Tuhan mau datang. Yang jelas kita berpengharapan menantikan kedatangan Tuhan. Atau mungkin juga kita yang datang duluan kepada Tuhan. Nah, bersabar itu, Yakobus bilang ada kaitannya dengan iman percaya kita. Jadi orang yang makin bersabar, maka imannya juga akan makin berkembang. Mengapa? Karena dia berfokus kepada janji Allah. Nggak mungkin orang bisa bersabar itu tanpa pengharapan. Tapi orang juga nggak bisa berpengharapan saja, tapi tanpa bersabar. Jadi bersabar dan berpengharapan ini adalah sikap iman yang berhimpitan. Karena itu sebagai orang percaya akan mampu untuk bertahan dalam penderitaan kalau kita mau menanti pertolongan Tuhan kita dengan iman kita. Orang yang mau menanti pertolongan Tuhan dengan iman akan keluar sebagai orang-orang yang berbahagia, sebagai orang-orang yang bersukacita. Nah, kemudian Yakobus memberikan contoh seorang petani yang bersabar menantikan hasil panen. Yakobus mengajak mereka untuk melihat kehidupan dari seorang petani. Petani ini dengan sabar menantikan hujan yang turun di musim gugur dan juga musim semi. Petani yang dimaksudkan dengan Yakobus di sini bukan petani yang menerima upahan, tapi seorang petani kecil yang menggarap tanahnya, mungkin tanahnya sendiri yang mungkin juga nggak begitu besar, di mana dia harus menunggu beberapa waktu lamanya untuk menghasilkan hasil panen yang dia tanam itu dari tanahnya. Artinya hidupnya dia, hidup dari seluruh keluarganya, itu tergantung dari hasil tanah yang digarap oleh petani tersebut. Tapi petani ini percaya bahwa apa yang dia tanam, pasti ada waktunya, suatu saat nanti dia akan menuai. Nah, kalau saudara lihat kehidupan dari seorang petani, saya pernah melihat sendiri dengan jelas kehidupan seorang petani. Nggak mungkin petani itu berdiam diri setelah dia menanam. Saya melihat mereka, kalau sesudah menanam, mereka nggak mungkin ongkang-ongkang kaki di rumah doing nothing. Nggak mungkin. Mereka tetap pergi ke sawahnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu menjaga tanaman yang mereka tanam ini. Mereka mengusir hama-hama yang menyerang tanaman itu. Mereka mencabuti rumput-rumput ilalang yang mengganggu tanaman. Sehingga apa? Nanti supaya hasil yang dicapai setelah memanen itu mencapai hasil yang maksimal, yang terbaik. Maka di sini Yakobus memberi tahu kepada kita, kalau kamu mau bertahan di dalam penderitaan, ingatlah akan kesabaran seorang petani yang menunggu hasil panennya. Nah, menanti dengan sabar yang kedua, Yakobus bilang, kamu harus menanti dengan hati yang teguh. Di ayat 8 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus memberi nasihat kepada mereka agar supaya mereka juga bertindak seperti petani yang menantikan dengan sabar hasil panennya ini. Dalam hal ini, kamu jangan sampai berpangku tangan. Kamu harus tetap bekerja. Kamu harus tetap aktif melakukan kegiatanmu sehari-hari. Kamu tetap bekerja sampai dengan pertolongan Tuhan itu tiba. Yakobus menasihati supaya mereka tidak hanya menanti dengan iman, tapi kamu harus menantinya dengan hatimu yang teguh. Apa artinya? Artinya mereka harus menguatkan hati mereka. Jangan sampai goyah karena keadaanmu
yang sedang terjepit, karena keadaanmu yang sedang tidak enak, keadaanmu yang susah. Tetaplah percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan ini sedang melakukan sesuatu yang terbaik buat kamu. Kamu harus tetap percaya bahwa Tuhan ini sedang memproses pembentukan hal-hal yang sering kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Kita percaya seperti itu. Nah, itu menanti dengan sabar yang kedua. Menanti dengan sabar yang ketiga, Yakobus bilang, kita harus menantinya dengan tekun berdoa. Yakobus tahu bahwa orang yang sedang menderita, itu biasanya pikirannya mentok, pikirannya buntu. Dia nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, kalau demikian, Yakobus mengajak mereka supaya mereka mau datang kepada Tuhan. Mau datang kepada Tuhan untuk mencari hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, artinya tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Caranya gimana? Ya tekun berdoa minta pertolongan Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 10 dan 11. Di ayat 10 ini Yakobus mau mengajak mereka untuk mengikuti teladan penderitaan dari para nabi yang mengabarkan Injil keselamatan. Para nabi itu juga mengalami penderitaan ketika mereka mengabarkan Injil. Nah, tapi mereka terus tekun berdoa, minta pertolongan Tuhan menyertai mereka. Di ayat 11, Yakobus juga mengajak mereka yang menderita ini untuk bertekun seperti ketekunan Ayub. Nah, ketika Yakobus menyebutkan Ayub, mereka tahu siapa Ayub. Ayub ini orang saleh, orang benar yang mendapat pencobaan dari Tuhan. Nah, di situ dia tahu siapa sih Ayub, ketekunan Ayub yang luar biasa. Mereka tahu apa yang Ayub dapatkan pada akhirnya, suatu kebahagiaan. Mereka mengerti cerita Ayub ini. Nah, bagaimana dengan kita seperti saudara dan saya pada saat ini, yang mungkin juga ada di antara kita yang mengalami penderitaan. Apakah kita ini orang-orang percaya yang bisa bersabar dalam penderitaan? Nah, biasanya orang yang sedang susah hati, mungkin ditinggal mati oleh pasangan hidupnya yang dia cintai. Nah, itu biasanya orang seperti ini tuh fokus kepada dirinya sendiri. Nah, orang seperti ini mudah tersinggung. Makanya hati-hati saudara. Kalau saudara mau memberikan penghiburan kepada orang yang sedang susah hati, harus hati-hati. Jangan ngomong sampai dia tersinggung sampai bisa marah. Kalau juga orang yang mungkin orang yang miskin, orang yang menderita karena miskin, nggak punya uang. Orang yang miskin itu juga mikirnya itu nggak bisa mikir orang lain, mikirnya tentang dirinya sendiri, tentang kesusahan sendiri. Kalau misalnya saudara mau datang, atau ada orang yang mau datang memberi nasihat. Saya tahu nasihatnya baik sekali, nasihat itu sempurna sekali. Tetapi hal ini tidak menolong, hanya mau memberi nasihat saja. Nah, orang ini bisa marah. Orang ini pasti gampang lagi tersinggung. Mengapa? Karena yang dia butuhkan itu bukan nasihatnya, pertolongan uangnya. Mungkin dia nggak bisa makan. Nah, hati-hati dengan itu. Mungkin pasti dia ngomel-ngomel, aku nggak butuh nasihatmu, aku tahu semua itu. Yang butuhkan makan untuk keluarganya. Demikian juga orang yang bisa menderita, orang yang dianiaya yang seperti yang dikatakan Yakobus saat ini, orang yang dianiaya sama orang-orang kaya ini. Nah, saya lagi berpikir, apakah mungkin orang yang dianiaya ini bisa bersabar di dalam penderitaan. Nah, firman Tuhan melalui nasihat Yakobus ini kepada saudara dan saya akan memampukan kita dalam menghadapi berbagai macam pencobaan hidup, segala macam kesesakan. Kita ini dianjurkan harus bisa bersabar dalam penderitaan. Kita harus menanti pertolongan Tuhan dengan iman percaya kita. Kita harus menanti pertolongan dengan hati kita yang teguh. Kita menanti pertolongan Tuhan dengan terus tekun berdoa. Nah, ketika saya renungkan bagian dari ini, saya pikir, mengapa harus ada kesabaran? Mengapa harus ada kesabaran di dalam hidupnya orang percaya? Ternyata gini saudara, kesabaran itu adalah salah satu buah roh. Saudara ingat di dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang pernah dikotbahkan di gereja ini. Nah, itu sudah dibahas panjang lebar tentang buah-buah roh. Nah, kesabaran ini salah satu buah roh. Untuk mendapatkan buah roh ini, ingat syaratnya hanya kita harus hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Artinya kita itu punya hubungan yang erat dengan Tuhan.
Dan ketika saya renungkan memang benar. Coba orang yang gampang marah, orang yang gampang tersinggung. Coba periksa apakah hubungan dia dengan Allah itu masih baik apa udah ada konslet. Mungkin udah nggak baik lagi. Nah saudara dikasih Tuhan, kesabaran itu juga adalah karakter yang paling disukai Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 32 itu mengatakan begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Artinya apa? Orang yang sabar itu akan mampu menaklukkan musuh terbesar dia, yaitu dirinya sendiri. Saya akan berikan sebuah ilustrasi yang menarik di sini, yang membuat kita lebih mengerti tentang kesabaran. Saya kenal sebuah keluarga. Keluarga ini ada seorang ibu yang percaya Tuhan. Si ibu ini menderita lahir dan batin karena disiksa oleh suaminya. Gara-garanya sejak suaminya kedapatan berselingkuh dengan wanita lain. Dia ketahuan. Nah, sejak saat itu perilaku suaminya itu berubah total. Berubah total. Sering terjadi keributan rumah tangga. Kalau suatu hari si sang suami ini mau mengunjungi selingkuhannya, nah, kalau sampai si istri ini berani menghalang-halangi, maka yang disebut kekerasan rumah tangga itu akan terjadi. Nah, saya sendiri pernah mendengar ceritanya dia bilang dia itu pernah diseret gara-gara dia memegang kaki dari suaminya itu supaya jangan pergi. Dia diseret karena rumahnya ada lotengnya, dari loteng atas sampai bawah sampai berdarah-darah. Sakit sekali dia, sampai berdarah-darah. Suaminya nggak peduli, tetap dia mau pergi ke tempat selingkuhannya itu. Terus saya ngomong sama si wanita ini, si ibu ini. Wah, aku lihat kalau suamimu seperti ini kelihatannya sulit sekali untuk bisa kembali lagi. Kemungkinan juga kamu bisa kehilangan suami kamu. Tapi apa yang dia lakukan dengan ibu ini? Si ibu ini, dia bersikeras, dia bilang, saya menyerahkan problem masalah saya kepada Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan akan berbuat sesuatu. Tuhan akan menginsyafkan dia untuk kembali ke rumah tangga. Dia udah punya 3 anak. Oh ya? Ya, saya bilang saya juga ikut mendoakan supaya itu. Nah, ini yang saya salut dari seorang ibu yang mampu bertahan dalam penderitaan. Jadi meskipun dia itu sudah dicaci maki, diolok-olok, dianiaya segala semua, tapi dia tidak lapor polisi. Dia nggak lapor polisi dan dia tidak menceraikan suami. Biasanya kan saya pikir dia akan menceraikan suaminya, dia tidak melakukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia dengan sabar, dia tetap sabar, tekun berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan mengembalikan suaminya. Nah, 10 tahun kemudian saya sempat kembali ke Australia. Saya diberi kesempatan Tuhan ketemu dengan pasangan ini. Dia bilang, ini suami saya sudah kembali ke saya. Selingkuhannya sudah ditinggalkan. Oh ya, saya sampai kaget sekali. Bukan cuma itu, dia bilang, suami saya ini sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Wah, saya pikir, luar biasa Tuhan Yesus gitu. Luar biasa doa orang benar. Kalau benar didoakan, sangat besar kuasanya. Saya baru realize bahwa kuasa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, melalui dari ilustrasi ini, kita tahu semua bahwa bersabar dalam penderitaan itu, kalau gitu bukan hal yang sia-sia, bukan hal yang percuma, tapi bisa menghasilkan sukacita, bisa menghasilkan kebahagiaan bagi kita. Yakobus pernah menuliskan di dalam Yakobus 1 ayat 12, itu bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Artinya apa? Orang percaya tahu bahwa proses penderitaan yang dialami ini adalah bagian dari pengujian. Kalau kita bisa mampu bertahan dalam penderitaan setelah berhasil melewati penderitaan, maka kita berhak mengklaim mahkota kehidupan itu. Artinya ada reward ilahi yang kita nantikan itu. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya orang Kristen memiliki kesabaran di dalam kesesakan, memiliki kesabaran di dalam penderitaan.
Ini bisa menunjukkan karakter seorang dewasa di matanya Tuhan. Tuhan mau supaya kita, orang percaya, memiliki karakter untuk bersabar dalam masa penderitaan. Tuhan mau kita itu bertumbuh di dalam bersabar. Tuhan mau supaya kita belajar untuk bersabar di saat kita menderita. Melalui kesabaran, kita akan mampu bertahan dalam segala macam bentuk apapun penderitaan di dunia ini. Kita akan mampu bertahan di dalam penderitaan, bahkan dengan mengampuni orang yang membuat kita menderita, orang yang mengakibatkan kita menderita di dunia ini. Kita akan mampu bertahan dalam penderitaan saat kita menderita sakit penyakit atau saat terjadi kegagalan hidup. Itu nasihat Yakobus yang pertama adalah bersabar dalam penderitaan. Apa nasihat yang kedua dari Yakobus? Nasihat kedua adalah bersyukur dalam penderitaan. Ayat 9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yakobus mengerti, biasanya orang percaya yang tidak mampu bertahan dalam penderitaan, orang percaya yang tidak bisa bersabar di dalam penderitaan, maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan bersungut-sungut, mereka akan saling menyalahkan satu sama yang lain, mencari kambing hitam, komplain, atau tidak ada semangat hidup, atau mengeluh kekurangan ini, kekurangan itu yang mereka lakukan. Yakobus memperingatkan kepada mereka yang menderita di situ. Hati-hati, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut di hadapan Tuhan adalah sikap yang jahat di mata Tuhan. Sikap yang paling dibenci oleh Tuhan adalah bersungut-sungut itu. Dan ingat, akan menerima hukuman dari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat itu, Yakobus bilang, hakim sudah berdiri di ambang pintu, siap untuk memberi hukuman bagi kamu yang bersungut-sungut. Dan memang benar, kalau saudara lihat sejarahnya Israel, Tuhan itu berapa kali menghukum bangsa Israel. Tuhan marah besar karena bangsa Israel itu bersungut-sungut di hadapan Allah karena nasib buruk dari mereka. Sampai Allah mengirim api membakar perkemahan mereka. Saudara bisa baca di Bilangan 11 ayat 1 sampai selanjutnya itu. Kalau saudara baca di situ, berapa kali sih bangsa Israel ini mengeluh di hadapan Tuhannya, di hadapan Musa pada waktu itu. Padahal Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan sudah menyediakan makanan bagi mereka. Tapi mereka tetap mengeluh. Mereka merasa masih kurang ini, kurang itu. Berkali-kali mereka membuat Tuhan menjengkel. Tuhan marah terhadap mereka. Tuhan berkali-kali menghukum mereka juga. Ini menjadi ciri-ciri orang yang tidak tahu berterima kasih atau bersyukur. Selalu komplain, selalu merasa kurang. Selalu ada aja keluhannya. Meskipun sudah dibantu. Karena itu Yakobus bilang, mari mereka yang menderita, untuk kamu tetap supaya bersyukur di dalam penderitaanmu. Meskipun keadaan kamu belum baik, meskipun kamu ini sekarang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang kaya itu, tetaplah bersyukur. Bersyukur karena kamu masih bisa bekerja saat ini. Nah, ketika saya renungkan bagian dari ayat ini, apakah mungkin bagi orang-orang itu yang menderita untuk bisa bersyukur dalam penderitaan? Saya pikir-pikir bagaimana pengertiannya. Orang disuruh bersyukur dalam penderitaannya. Nah, saya percaya begini. Bersyukur dalam penderitaan hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa semua penderitaan yang terjadi dalam hidup ini itu atas kendali, atas kontrol dari Allah. Meskipun kendali itu masih menjadi rahasia Allah. Masih misteri bagi kita. Sehingga kita belum mampu memahami maksud tujuan Allah secara menyeluruh akan penderitaan itu. Kita nggak tahu. Hanya kita diminta oleh Allah untuk belajar mempercayai Allah yang megang kendali dalam hidup kita. Ketika kita harus terjun di dalam penderitaan itu. Nah, hal ini yang membuat kita memampukan kita untuk bersyukur di dalam penderitaan. Nah, lalu mengapa kita harus bersyukur dalam penderitaan? Karena bersyukur ini sebenarnya adalah kehendak Allah. Dengan bersyukur, dengan bersukacita bisa memberi kita itu semangat hidup, kekuatan untuk mengatasi masalah. Di dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah?
Artinya pesan dari ayat ini, kalau hati kita itu penuh dengan ucapan syukur, kalau membuat kita itu akan tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini, kita akan lebih kuat menghadapi masalah. Kekuatan yang kita dapat karena bersyukur akan memampukan kita untuk bertahan dalam penderitaan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya saat ini, saudara dan saya? Saudara periksa sendiri-sendiri. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang sering bersungut-sungut sama Tuhan? Apakah kita suka ngomel kepada Tuhan? Apakah kita suka mengeluh sama Tuhan? Kita tidak mampu untuk mengucap syukur pada Tuhan. Ketahuilah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita itu tidak suka mendengar keluhan kita. Tuhan tidak suka kita sebagai anak-anak Tuhan bersungut-sungut, mengeluh. Jangan suka bilang, aduh Tuhan, nasib saya kok buruk begini. Aduh Tuhan, saya hidupnya kok susah begini. Aduh Tuhan, penyakitku kok nggak sembuh-sembuh. Aduh Tuhan kok begini. Aduh Tuhan kok begitu terus. Berhentilah mengeluh. Syukuri apa yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah berikan pada kita. Yang Tuhan sudah beri berkat kepada kita. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagi mereka yang suka komplain. Bagi mereka yang suka mengeluh sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengabulkan apa yang kamu keluhkan. Artinya kalau Tuhan sampai jatuh kasihan kepada saudara, kamu memang udah nggak sanggup lagi menderita di dunia ini. Ya udah, pulang aja ke rumah Bapak. Artinya, karena itu maka saudara-saudara, jadilah orang-orang percaya yang bisa bersyukur. Bersyukur di dalam penderitaan. Maka saudara berhak untuk menuai janji-janji Allah dalam hidup saudara. Meskipun keadaan saudara sampai saat ini belum baik, meskipun masih kekurangan, meskipun masih sakit, sama dengan bersabar, bersyukur adalah kehendak Allah yang harus kita lakukan, terapkan dalam hidup ini. Tetaplah bersyukur di dalam penderitaanmu. Engkau pasti akan diberi kekuatan oleh Allah untuk melewatinya. Engkau akan bisa menikmati sukacita Allah dalam hidupmu. Saya berikan sebuah ilustrasi yang menarik di sini yang membuat kita mengerti tentang bersyukur. Ada seorang jomblo yang usianya udah 40 tahun. Dia bilang dia udah 10 tahun berdoa pada Tuhan untuk minta pasangan hidup. Nah, tapi sampai saat ini dia belum bisa mendapatkannya. Nah, ketika Tuhan menjawab doanya, Tuhan mengirim seorang cewek kepada si jomblo ini. Nah, apa yang dilakukan dengan jomblo? Jomblo ini komplain. Wah, ceweknya kurang cantik Tuhan. Ini ceweknya kurang kaya. Kelihatannya masih kurang berwibawa. Waduh, cewek begini cerewet sekali. Cewek begini suka ngatur. Bagaimana kalau saya kawin sama dia suka ngatur begini? Melihat dari perawakannya kurang tinggi sedikit, kurang keren, kurang putih, kurang ini, kurang itu. Banyak sekali komplain yang dia sampaikan. Nah, jomblo ini tidak mengerti bahwa Tuhan itu tidak menjawab sesuai dengan kriteria standar yang dia mau. Tuhan ini mau sediakan yang cocok, yang sepadan buat dia. Nah, Tuhan ngirim lagi cewek yang kedua. Cewek yang lain. Nah, cewek kali ini cantik sekali. Ceweknya seperti bidadari. Sangat cantik sekali. Nah, karena cantik ya harga perawatan kecantikannya juga cantik juga. Dia juga mahal juga. Dia berjalan berapa bulan dengan cewek ini baru dia sadari. Wah, cewek seperti ini akan menggantungkan hidupnya pada dia. Bagaimana kalau dia nanti sudah tua? Dan padahal cowok ini tidak terlalu kaya, ya biasa aja. Wah, dia pikir-pikir bakal bisa bangkrut kalau punya istri seperti dia. Makanya nggak jadi lagi. Begitu susahnya dia mencari jodoh. Karena terlalu banyak memilih. Nah, dari ilustrasi ini kita belajar bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah menjawab doa-doa kita. Terkadang pakai cara-cara lain kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan. Kita sering melihatnya dari standar ukuran mata kita. Sementara kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Kita selalu merasa kurang ini, kurang itu. Kita hanya tahu sejauh mata kita memandang. Tetapi sebenarnya Tuhan kita itu melihat sampai seluruh akhir kehidupan kita. Karena itu, jangan banyak mengeluh, saudara kasih Tuhan, dalam keadaanmu hari ini. Engkau tetaplah mengucap syukur, tetap mengandalkan Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang baik sekali. Tuhan kita itu Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan.
Di dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7 itu mengatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saat kita di dalam penderitaan, berserulah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, andalkan Tuhan kita, taruh harapanmu seluruhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan dalam hidup ini, bersabarlah dalam penderitaan. Kita nantikan terus pertolongan Tuhan dengan iman percaya kita. Kita nantikan pertolongan Tuhan itu dengan hatimu yang teguh. Kita nantikan pertolongan Tuhan dengan kita terus tekun berdoa. Dan yang kedua, bersyukurlah di dalam penderitaanmu itu. Percayalah bahwa engkau akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bertahan di dalam penderitaanmu. Nah, penderitaan macam apapun yang saudara alami saat ini, di dunia ini, itu adalah proses dalam hidup kita yang akan membentuk kita. Kita akan dimurnikan menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, menjadi orang Kristen yang mampu bertahan dalam penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba telah menguraikan sebagian dari firman-Mu yang berkenaan dengan penderitaan dalam hidup. Bagaimana cara orang-orang percaya untuk mampu bertahan dalam penderitaan. Memang nasihat yang dari Yakobus telah berikan kepada kita adalah nasihat yang benar dari kebenaran firman-Mu yang akan kami terapkan apabila kami harus mengalami penderitaan dalam hidup ini. Kami akan tetap bersabar dalam penderitaan, kami akan tetap menantikan pertolongan Tuhan dengan iman percaya kita. Kita akan menantikan pertolongan dengan hati kita yang teguh. Kita akan menantikan pertolongan Tuhan dengan terus tekun berdoa. Dan kita akan terus bersyukur di dalam penderitaan. Kami percaya Tuhan akan selalu memberi kekuatan kepada kita semua orang percaya untuk melewati penderitaan itu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas kebenaran firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya atas nama dari jemaat dan pengurus gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Untung yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman itu menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kita, khususnya di saat dalam penderitaan yang kita alami, supaya kita terus belajar bersabar dengan iman, dengan percaya, dan juga belajar untuk bersyukur, ya, tidak bersungut-sungut. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah menyiapkan sesuatu yang terbaik buat kita semua. Dan saat ini kita sungguh bersyukur karena minggu depan kita akan beribadah di gereja. Jadi di Green Square jam 8.30 pagi, lalu jam 11 di North Redfield, dan jam 4 di Bochum Hills, lalu di IC jam 3. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita bisa dapat bertemu, berjumpa di akhir bulan Oktober minggu kelima tanggal 31 minggu depan. Jadi sungguh menjadi satu sukacita kita pada akhirnya kita bisa kembali lagi untuk beribadah di gedung gereja. Meskipun dalam saat ini seluruh jemaat memang belum diizinkan untuk ikut menyanyi, tapi saya percaya bahwa kehadiran kita akan kita bisa rasakan kebersamaan kita, persaudaraan kita dalam Tuhan, juga hadirat Tuhan yang kita bisa alami pada saat beribadah pada minggu depan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seperti biasa dalam kegiatan-kegiatan gereja kita masih ada, yaitu untuk jam doa Green Square setiap hari Kamis malam jam 7.30 yang dikoordinir oleh Pak Yan Ering. Ini menjadi sarana di mana kita boleh saling menguatkan dan saling belajar, khususnya untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi saya mengundang jemaat Green Square untuk bisa memakai sarana ini untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Juga pada hari Sabtu pagi kita akan ada
doa pagi yang dikoordinir oleh Pak Supono. Jadi setiap kita terbuka kalau ingin mengikuti doa pagi, silakan menghubungi saya atau Pak Pono. Dan juga kelompok hidup baru dan kelompok doa bersama tetap berjalan secara online. Lalu Radio Sangkakala akan terus disiarkan selama bulan Oktober ini oleh Pak Heri dan Ibu Is yang menyiarkan program Sangkakala. Lalu bulan November nanti saya dan juga ada tim yang lain kita akan sama-sama melayani secara live nanti pada awal bulan November. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita saat ini dengan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya apapun yang menjadi keberadaan kami yakin itu adalah berkat kemurahan-Mu yang kami alami, yang kami terima setiap hari. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, dan kami percaya firman-Mu itu menguatkan kami, khususnya ketika kami menghadapi berbagai macam penderitaan yang kami alami dalam hidup kami. Dan biarlah firman ini mengajar kami untuk kami tetap belajar bersabar dengan iman, keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Dan juga belajar terus untuk bersyukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami menyadari kadang kami berusaha untuk mengerti secara pemikiran kami, bahkan kadang kami ketika ada dalam penderitaan kami bersungut-sungut di hadapan Tuhan, kami tidak terima dan juga kadang bisa menyalahkan, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kami berdoa, kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Penatua Untung Tandra Yuwana yang telah Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau terus berkati, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga sungguh bersyukur, berterima kasih kalau pada minggu depan kami boleh bersama-sama kembali beribadah di gedung gereja, baik di Green Square, di North Strathfield, maupun di Hills dan Jemaat IC. Kami bersyukur Bapa, kami berdoa biarlah Engkau yang memberkati akan ibadah minggu depan supaya kami sungguh-sungguh boleh memiliki kerinduan untuk kami bersama-sama hadir di dalam gereja. Kami percaya bahwa tidak sama ketika kami beribadah di dalam gedung gereja dan secara online. Kami bisa saling bertemu dan kami boleh saling merasakan, saling menguatkan di dalam persekutuan kami dalam ibadah pada hari Minggu nanti. Kami bersyukur sekali lagi untuk keadaan situasi yang semakin membaik di New South Wales. Kami terus berdoa untuk Premier Dominic, biar kiranya Engkau yang terus mengurapi, memberi hikmat juga kepada semua tim medisnya, supaya apa yang menjadi planning yang direncanakan itu semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk program vaksinasi yang semakin membaik, jumlah yang makin bagus, hampir 92 atau 93% untuk first dose, dan kami merindukan bahwa itu akan menjadi satu kenyataan bahwa kami akan bisa mengalami, memiliki akan kegiatan-kegiatan yang normal kembali dalam keadaan new normal nanti ketika sudah mencapai 91 atau 92% untuk fully dose. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau yang terus menjaga, melindungi New South Wales dan semua negara-negara bagian yang lain supaya mereka pun boleh mengalami pemulihan dan terlepas dari lockdown. Kami berdoa, kami menyerahkan ke depan
Kami mungkin secara manusia merasa khawatir, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di NLCC. Biar Engkau memberkati dalam setiap kehidupan jemaat-Mu, baik dari yang kecil, anak-anak yang sudah mulai sekolah, maupun bagi keluarga rumah tangga muda, dewasa, bahkan juga untuk orang tua kami yang lanjut usia, dimanapun mereka berada, baik yang ada di nursing home, baik yang ada di rumah, maupun yang ada di Indonesia. Biar Engkau jaga, lindungi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang bergumul di dalam masalah kesehatan mereka. Kami menyerahkan, kami mohon berkat anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan mukjizat yang Tuhan limpahkan kepada semua saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam tubuhnya, di dalam kesehatannya. Kami percaya di dalam Engkau ada kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dan juga bagi setiap jemaat Tuhan yang setia di dalam memberikan persembahan perpuluhan. Biar kiranya Engkau yang terus melimpahkan berkat anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat negara Indonesia. Sekali lagi, kalau di mana mereka mengalami banyak kemajuan dan mulai terjadi banyak pengurangan kasus COVID-19. Terima kasih dan kami serahkan biar kiranya Engkau yang terus memberkati pemerintahan yang ada sekarang. Tuhan, Engkau jaga, lindungi. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.